Iya, halo semuanya. Kali ini kembali saya membahas firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini yang akan saya bahas tentang kunjungan dari Ratu Negeri Sheba. Kunjungan Ratu Negeri Sheba ini ada alasannya. Kenapa demikian? Karena kekayaan Salomo yang cukup besar. Bukan cukup besar sih, udah melebihi kerajaan dari para raja yang zaman sekarang. Ya, jadi kalau komparasi Salomo sama raja-raja atau presiden sekarang, Salomo lebih gila, maksudnya lebih powerful. Ya. Kenapa? Karena di satu dia punya hikmat dari Tuhan, dan dua dia diberikan kekayaan itu dari Tuhan sebagai bonus. Bahkan kekayaannya jauh lebih melimpah dibandingkan zamannya Daud ataupun zaman sesudah dia atau sesudah Salomo. Gak ada yang kayak Salomo. Bahkan dengan kekayaannya itu dia juga bisa memanfaatkannya untuk membangun bait Allah sesuai janji yang dulu sama Daud ya. Dulu Daud pernah nanya Tuhan, siapa yang mau bangun bait Allah ini yang baru? Tuhan udah janji, ya udah, bukan kamu tapi Salomo. Ya udah, karena Salomo tidak melakukan pembunuhan apapun. Maksudnya tidak membunuh secara langsung. Kenapa? Karena Daud itu kan orangnya suka perang mulu. Tapi kalau Salomo dia tidak pernah berperang. Jadi ialah yang layak untuk mendirikan bait suci di kemudian hari. Makanya dialah bisa membangun bait suci sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Bahkan bait Allah sama istananya juga sangat bagus, sama-sama bagus, bahkan kualitasnya jauh lebih bagus gitu. Bahkan makanya karena kekayaan, hikmat dan sebagainya, Ratu Negeri Sheba ingin datang mengunjungi Salomo. Begitu. Ya. Mari kita baca di 1 Raja-Raja 10 ayat pertama sampai 13. Jadi waktu itu kalau kalian sudah baca, jadi saya akan ulas di sini. Waktu itu, jadi Ratu Negeri Sheba ini datang. Dia datang ke Salomo, ke Raja Salomo, karena dia ingin mencari tahu seberapa besar hikmat dari yang Salomo punya. Oleh sebab itu dia tanya pakai teka-teki, begitu. Ya. Dia datang juga dengan para pasukan. Dia juga datang dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah dan juga membawa emas dan batu permata yang mahal. Jadi hadiah dari Ratu Negeri Sheba juga sangat mahal pastinya. Begitu. Ya. Jadi pada saat Ratu Negeri Sheba tanya ke Salomo, dia bertanya dengan pertanyaan random lah misalkan, tapi bukan pertanyaan yang asal, tapi pertanyaan yang berbobot pastinya untuk Raja Salomo. Tetapi luar biasanya Raja Salomo berhasil menjawab pertanyaan dari Ratu Negeri Sheba itu. Tidak sampai situ saja, tidak sampai situ. Si Raja Salomo ini bahkan dia bisa membuat Ratu Negeri Sheba terpukau karena dari makanan yang disajikan, minuman juga, masalah persembahan pada Tuhan, lalu tentang bagaimana para attitude baik dari para pegawai. Hal ini membuat dia tercekan, ya, dimana akhirnya si Ratu Sheba bilang, ya, sampai dia memuji nama Tuhan dan dia mengatakan kalau di ayat itu, berbahagialah para istri
pegawai yang selalu melayani. Dan dia bilang, wah, kabar ini benar, bahkan jauh melebihi ekspektasi. Ya. Kenapa? Karena melihat dari sikap baik atau attitude baik dari para pegawai, hikmah Salomo, bahkan kekayaannya, itulah yang membuat Ratu Negeri Sheba bisa terpukau. Begitu. Ya. Bahkan sampai Ratu Negeri Sheba pun memuji nama Tuhan. Begitu. Dan sebagai hadiah, dia memberikan 20 talenta emas. Ya. Lalu membawa kapal-kapal juga, kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir itu, juga membawa kayu cendana yang lumayan banyak. Tapi bahkan sangat sih. Tapi tidak diberitahukan dengan jumlah yang pasti berapa banyak. Karena yang jelas sangat banyak. Begitu. Ya. Tidak hanya membawa kayu cendana, dia juga membawa batu permata sama emas-emas yang mahal. Bahkan emas yang dia bawa itu jumlahnya 120 talenta emas. Itu harganya mahal, bro. 120 talenta emas itu kalau konversi ke sekarang, dari pengaruh inflasi ya, itu harganya sudah mahal, sudah bisa mencapai jutaan, no, miliaran, no, triliunan, mungkin ya udah mau mencapai triliunan, bahkan bisa lebih sebenarnya masalah konversi. Jadi teman-teman yang tahu konversi 120 talenta emas di sini dengan sekarang, tolong komen di bawah ya, tapi jangan ngasal. Oke, lanjut kembali. Salomo, karena dia punya hikmah dari Tuhan, dia pun memanfaatkan kayu cendana yang wangi ini yang dikasihkan oleh Ratu Negeri Sheba untuk dijadikan untuk hal-hal pendukung baik Allah, serta juga bikin alat musik. Alat musiknya apa? Kecapi sama gambus. Atau ada orang-orang yang nggak gitu kenal itu istilahnya harpa. Jadi mereka bikin kecapi sama gambus. Kecapi itu yang segede gaban, gambus tuh yang ukurannya lebih kecil. Tolong teman-teman musik komen di bawah sebenarnya apa. Gitu. Tapi kalau konteks Alkitab beda soalnya. Ya. Dan juga tidak hanya Ratu Sheba yang memberikan pada Salomo rempah-rempah yang melimpah, habis itu kayu cendana sama batu permata yang mahal-mahal dengan 120 talenta emas. Salomo juga memberikan kepada Ratu Negeri Sheba apa yang Ratu Negeri Sheba minta, namun tidak tercatat di situ. Ya, sebab permintaannya mungkin aku tidak tahu. Ya, tapi Salomo bisa memberikan hadiah buat Ratu Negeri Sheba. Adapun emas yang dibawa Salomo itu 120 talenta itulah. Intinya setelah semua itu Ratu Negeri Sheba pulang ke halamannya. Begitu. Jadi sekian buat hari ini. Yang bisa kita pelajari di sini adalah ya ini kalau kita menjadi anak Tuhan yang baik ya, bahkan bisa menjadi terang ya, karena dia punya hikmat dan sebagainya dari Tuhan.
orang lain akan melihat cahaya itu sebagai cahaya yang sangat terang, bahkan bisa melebihi cahaya fakta. Ya, intinya kalau kita anggap sebenarnya menjadilah bercahaya bagi banyak orang, sehingga banyak orang bisa menjadi terkagum-kagum akan kita dan memuliakan nama Tuhan. Jadilah cahaya yang baik, seperti Raja Salomo. Oh ya, ngomong-ngomong soal kekayaan Raja Salomo, kalian bisa baca di 1 Raja-Raja 10 ayat 14 sampai 29. Pokoknya harta dari Raja Salomo ini lumayan sangat banyak, bahkan bisa dibilang mahal. Kenapa? Karena Raja Salomo, kalau kalian baca, dia itu selama ini belum pernah ada konflik perang dengan negara lain. Jadi dia selalu membangun relasi diplomasi dengan negara lain sehingga kekayaannya tetap meningkat, ya begitu. Oke, cukup dulu sekian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa minggu depan.